Wa idh qala Luqmanu li banihi, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, ketika dia memberikan nasihat, mauidhah. Apa mauidhahnya? Yang pertama, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau syirik, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah benar-benar kezaliman yang amat besar. Nah, jadi ini nasihat Luqman untuk anaknya ini juga bisa kita jadikan referensi, ya, hierarki atau urutan-urutan dalam penanaman karakter kepada anak. Di pendidikan itu acuannya yang pertama adalah la tusyrik billah, mengajarkan ketauhidan, mengajarkan bahwa Allah lah satu-satunya yang patut untuk disembah dan bergantung hanya kepada Allah semata, tidak mempersekutukan. Karena Allah sebutkan bahwa syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bermajelis bersama-sama dalam rangka membaca dan mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa keutamaan dari berkumpulnya orang untuk bermajelis atau menuntut ilmu yang di dalamnya terdapat tilawatul Quran, maka akan diberikan ketenangan hati, rahmat dari Allah, lalu dinaungi malaikat, dan juga zakarahullahu fiman indah, Allah menyebut-nyebut mereka, membangga-banggakan mereka. Dan semoga dengan keikhlasan kita dalam duduk pada malam hari ini betul-betul bisa mendatangkan fadilah-fadilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kali ini kita insyaallah akan mengulas kembali apa yang dulu pernah kita belajar bersama-sama. Karena kemarin sudah di juz 30, okay. Maka hari ini kita flashback kembali di surah Luqman. Surah Luqman itu di juz 21, surat yang ke-31. Surat Luqman juz 21. Juz 21 ayat 13. Ya, sambil menunggu, mari kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita mulai dari ayat 12 ya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wa idh qala libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya Inna syirka la zulmun adzim. Inna syirka la zulmun adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله على وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك Ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bi wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai
Thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardh aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Baik, sekarang kita menuju ke ayat yang ke-15. Nah, di sana ada bacaan atau huruf nun sukun bertemu dengan ya. Nah, kalau secara umum itu kan nun sukun bertemu dengan ya, nun mim wawu itu hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ya. Nun sukun, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim dan wawu itu secara umum hukumnya adalah idgham bi gunnah.
Ya, ketika bertemu dengan lam dan ro menjadi idgham bila gunnah. Kalau idgham bi gunnah itu didengungkan. Contoh mayyasya. Ada biasanya di Quran itu kan mayyasya min wara'i jidan. Nah, kalau di sini di ayat yang ke-15 itu fasahibahuma fid dunya ma'rufa. Ada nun sukun bertemu dengan ya, tetapi kita membacanya jelas. Nunnya itu bukan fid dunya, sebagaimana kalau nun sukun biasanya bertemu dengan ya. Mengapa demikian? Nah, ini hukumnya bukan idgham bi gunnah, tetapi hukumnya adalah idhar mutlak atau idhar wajib. Kapan itu? Ketika ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan ya ataupun wawu, tetapi di satu kata. Nah, seperti ad-dunya. Dunya itu kan nun sukun bertemu ya tapi satu kata. Satu kata gitu ya. Fi kalimah wahidah. Maka membacanya jelas. Kita temukan juga di ayat tadi 17. Di ayat 17 itu juga wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wanha. Ini idhar, kalau ini idhar halqi ya, idhar biasa. Tapi yang tadi yang nun sukun bertemu dengan ya. Nah, itu spesial namanya idhar mutlak. Membacanya seperti idhar halqi wanha. Itu sama dengan dunya. Begitu. Baik, kita coba ayat yang ke-15 itu. Satu ayat mohon ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Baik itu guys. Jadi hari ini kita belajar idhar wajib atau idhar mutlak ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf waw atau huruf ya dalam satu kata. Biasanya dunya, ada lagi nanti sin wa nun, itu harus dijelaskan nunnya, bukan didengungkan. Baik, mari sekarang kita membaca terjemahan ya dari Quran surat Luqman ini. Di ayat yang ke-12 Allah sebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad ataina Luqmanal hikmah. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu anishkurlillah, bersyukurlah kepada Allah. Di Luqman diperintahkan untuk memberikan hikmah, memberikan nasihat, anishkurlillah, agar kita bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur itu fa innama, sesungguhnya itu
yashkur li nafsi, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan barang siapa yang kufur tidak bersyukur, fa innallaha, sungguhnya Allah, ghaniyyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Ghani itu maha kaya, artinya tidak membutuhkan sesuatu. Maka hakikat dari bersyukur sebagaimana hikmah yang disampaikan kepada Luqman itu adalah mensyukuri diri sendiri. Kebaikan dari kesyukuran itu adalah untuk diri sendiri, bukan Allah yang butuh, ya, karena Allah maha kaya, tidak butuh pujian, tidak butuh terima kasih. Tapi sungguhnya ketika seorang itu bersyukur, kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri. Lalu di ayat selanjutnya, wa idh qala Luqmanu li banihi, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, ketika dia memberikan nasihat, mauidhah. Apa mauidhahnya? Yang pertama, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau syirik, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah benar-benar kezaliman yang amat besar. Nah, jadi ini nasihat Luqman untuk anaknya ini juga bisa kita jadikan referensi, ya, hierarki atau urutan-urutan dalam penanaman karakter kepada anak. Di pendidikan itu acuannya yang pertama adalah la tusyrik billah, mengajarkan ketauhidan, mengajarkan bahwa Allah lah satu-satunya yang patut untuk disembah dan bergantung hanya kepada Allah semata, tidak mempersekutukan. Karena Allah sebutkan bahwa syirik itu adalah kezaliman yang amat besar. Maka dulu ketika zaman-zaman pilkada 2016 nih, yang di Jakarta sangat ramai, ada calon pemimpin yang non muslim atau kafir berhadapan dengan calon pemimpin yang muslim. Akhirnya banyak opini-opini di publik yang menyatakan baik mana pemimpin muslim tapi tidak jujur, atau pemimpin non muslim kafir tetapi jujur. Nah, di situ banyak diskusi-diskusi, ya. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang agama, bahwa orang yang kafir itu sudah tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Jadi orang yang tidak mengakui keesaan Allah, tidak mengakui ketuhanan dari penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya itu sudah zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia tidak jujur kepada dirinya sendiri. Itu hakikat dari kekafirannya. Maka itu tertolak. Ya, diskusi yang opini semacam itu kalau dikaji secara agama, maka itu tertolak. Maka tauhid itu jadi yang pertama harus ditanamkan kepada peserta didik. Selanjutnya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu, dan kami perintahkan kepada manusia biwalidayhi hamalathu ummuhu, agar berbuat baik kepada walidayhi, kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, semakin lemah, wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amain, lalu menyapihnya dalam usia 2 tahun, disapih selama 2 tahun. Anishkurli wali walidai, maka Allah perintahkan, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, hanya kepada akulah tempatmu kembali. Maka landasan yang kedua yang Allah tekankan, yang perlu ditanamkan kepada
anak itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Jadi yang pertama tauhid yang mengisahkan Allah, yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Sebagaimana Allah juga sampaikan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memerintahkanmu alla ta'budu illa iyyah, untuk menyembah ya hanya kepadanya, tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Sambungannya adalah langsung kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Nah, jadi itu derajat yang tertinggi kedua yang perlu diajarkan. Lalu di ayat yang selanjutnya Allah sampaikan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Dan jika keduanya memaksamu, kedua orang tua itu memaksamu, antusyrika bi ala antus, untuk mensyirikkan, untuk berbuat syirik kepadaku, untuk menyekutukanku, ma laisa laka bihi ilmun, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, fala tuti'huma, maka dalam hal ini kita baru boleh untuk tidak menaati kedua orang tua. Selama tidak terkait dengan kesyirikan, ketauhidan, walaupun mungkin orang tua itu adalah orang tua yang masih fasik, orang tua yang belum baik secara ibadahnya, secara tauhidnya, tetapi tidak mengajak kepada kesyirikan, maka masih perlu untuk ditaati. Tapi kalau sudah mengajak kepada kesyirikan, baru Allah tegaskan fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Meskipun begitu, meskipun kita tidak mau menaati kesyirikan itu, tapi Allah masih perintahkan wa shahibhuma, perlakukanlah mereka kedua orang tua itu fit dunya ma'rufa, di dunia dengan baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, summa ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepada pula tempat kembalimu, bima kuntum ta'mal faunabbi'ukum, dan aku akan mengabarkan kepadamu, aku akan memberitahukan kepadamu bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang engkau kerjakan ketika di dunia. Ya, mungkin ini dulu dari yang nasihat dari Luqman. Ya, yang pertama tentang kesyirikan, yang kedua itu tentang berbakti pada kedua orang tua. Ya, lalu di situ dijelaskan bahwasanya selama tidak memerintahkan untuk menyekutukan Allah, maka masih perlu untuk ditaati, dan kita diperintahkan untuk mengikuti orang-orang, ya, bersama orang-orang yang menuju kepada Allah, yang tujuan hidupnya, orientasi hidupnya itu adalah orientasi akhirat. Ya, karena apa? Karena kita summa ilayya marji'ukum, karena kalian itu akan kembali kepadaku dan kelak akan dipertontonkan, ya, apa-apa yang telah kita perbuat. Itu mungkin besok insya Allah kita akan lanjutkan di ayat-ayat selanjutnya. Tadi ada yang bertanya nih, okay. Fenomena akhir-akhir ini ada Aus yang datang ke Indonesia lalu mengunjungi masjid. Okay. Kalau kami pernah membaca nih dari pendapat ulama itu yang rojeh, hukumnya mubah bagi kafir dhimmi. Jadi kafir yang tidak melakukan berontakan terhadap Islam, maka itu boleh, ya, boleh. Bahkan dalam satu hadis itu pernah ada tawanan, ya, tawanan dari kafir itu yang diikat di tiang masjid, dan itu dibiarkan, ya, dengan faedahnya adalah agar kafir itu juga mendapatkan hidayah, mendengarkan Quran. Yang tidak boleh adalah ke masjid
di dalam masjid melakukan peribadatan. Kalau berkunjung masuk masjid itu tidak masalah, tetapi kalau di dalam masjid terus nanti berdoa, nah itu yang tidak boleh. Ya, kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, kecuali di Haramain itu tidak boleh sama sekali orang kafir untuk masuk ke dalamnya. Tapi kalau di luar itu, ya, pendapat-pendapat yang pernah kami baca itu membolehkan, asal tadi tidak melakukan peribadatan di dalamnya, ya, mengunjunginya saja. Allahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.